Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, jadwal kita sebetulnya jam 5 ya, cuman tadi masih di perjalanan, jadi saya minta geser dulu ke pada maghrib. Ya, mudah-mudahan di selanjutnya kita coba kalau jam 5 memang siap dan banyak yang mengikuti, ya udah jam 5 aja nggak apa-apa ya. Saya masih tetap pakai yang free supaya tidak terlalu membebani nyedot kuota kalian ya. Oke, di malam ini proyek perangkat lunak ya, proyek perangkat lunak. Nah, uh, okay. di di kurikulum yang baru ya, kurikulum yang baru ini OBE, jadi Object Based Education, Outcome Based Education ya, OBE. Dan ada salah satu mata kuliah yang baru, yaitu proyek perangkat lunak ya. Maksudnya adalah memberikan satu gambaran dan pengalaman kepada kalian untuk membangun satu perangkat lunak ya, atau sistem informasi ya. Kalau perangkat lunak mungkin kita asumsinya hanya sekedar software saja. Tapi kalau sistem informasi ini berarti merepresentasikan sebuah perusahaan ya, aplikasi yang berjalan di perusahaan tersebut. Nah, mungkin sebelumnya sudah pernah kuliah manajemen proyek. Nah, di proyek perangkat lunak ini kita implementasikan, kita praktekkan dari manajemen proyek itu. Kita coba untuk membangun satu tim ya. Kemudian dari tim itu kalian bisa atur siapa yang menjadi programmer, siapa menjadi tim leadernya, siapa yang menjadi sistem analisnya ya, database dan lain-lain. Ya, itu manajemen sumber daya manusia ya. Kemudian di manajemen proyek, kemudian kalian bisa mengatur schedulingnya ya. Yang pertama apa yang dilakukan, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu apa yang dilakukan. Ya, sampai kurang lebih kalau 16 kali pertemuan itu 4 bulan. Ya, selama 4 bulan kalian harus membuat satu proyeksi itu, kemudian satu perangkat lunak, produk hasilnya ya. Oke, ini kurang lebih untuk materinya ya. Ya, penekanannya ada di sini. Ada progress report ya di pertemuan ke-5, kemudian ke-7 juga ada progress report ya. Kemudian di sini ada presentasi akhir di 15 ya. Ini presentasi akhir, semua harus mempresentasikan proyeknya ya. Harus mempresentasikan proyeknya. Baik kecil ataupun besar tidak jadi masalah ya. Yang penting adalah kalian sudah mencoba untuk mempresentasikan, menyajikan, dan membuat laporannya secara lengkap untuk proyek yang kalian nanti akan buat. Ya. Oke, kemudian untuk penilaian grupnya dari progresnya, nah, tadi progress reportnya, kemudian produk akhirnya, yaitu perangkat lunaknya, kemudian laporan akhirnya. Ya, laporan akhir. Berarti di sini kalau ada analisis, proses analisis dan perancangannya, berarti di sini akan harus ada proses itu, analisis dan perancangannya. Ya.
Kemudian secara tujuan ini adalah tadi sudah kita sebutkan, memberikan pengalaman ya pada kalian untuk melakukan satu pembangunan, develop perangkat lunak yang dari awal sampai akhir. Ya, skalanya sebetulnya bisa kecil maupun besar. Ya, kompleksitasnya mungkin di menengah saja. Ya, tidak terlalu gampang. Nah, ini tergantung pada ustek, ya, usulan teknis yang kalian ajukan. Ya. Oke, kemudian interface-nya. Nah, kalian juga bisa menunjuk nanti siapa di antara grup kalian yang mendesain UI UX-nya. Ya, UI UX-nya bisa dengan Figma supaya nanti kalian bisa presentasikan untuk yang Figma itu. Oke, kemudian yang laporan tiap minggunya nanti kita sediakan template-nya SKPL. Ya, isinya adalah ini tugas-tugas dari masing-masing orangnya. Ya, yang programmer dia ngapain? Yang analis dia juga ngapain? Ya. Kemudian tim manajernya dia ngapain? Ya, ini semua ya harus dilaporkan. Ya. Kemudian kira-kira masalahnya apa? Siapa yang bertanggung jawab kalau ketemu ada satu permasalahan, ya. Dan apa actionnya, ya, atau apa yang direncanakan selanjutnya, ya. Oke. Kemudian di laporan akhirnya ini ada rencananya yang sudah kalian buat, rencana proyek. Kemudian ada SKPL, nanti SKPL saya share, kemudian DPPL juga saya share, kemudian hasil implementasinya, ya, dan pengujiannya. Ya, kalian harus bisa merancang skenario pengujian. Ya, misalkan bisa dengan black box maupun white box. Ya, kalian tentu di analisis dan perancangan atau di kuliah yang lain sudah mengenal adanya black box dan white box ya untuk pengujian perangkat lunak ya. Kemudian ada kuliah juga yang testing dan implementasi. Nah, ini juga termasuk di situ ya. Oke, kemudian yang tadi penilaian tadi untuk yang kelompok dengan laporan dan lain-lainnya. Itu laporannya kurang lebih 30% ya. Kita review PR-nya, kemudian manajemen proyeknya, ini dari presentasi, kemudian proyek PL-nya ini 70%, yaitu produknya. Apakah produknya hasil atau tidak. Ya. Kalau misalkan kita lihat front end-nya bagaimana dengan UI UX itu, front end. Kemudian nanti siapa yang bagian coding. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, bahwa kalian harus menguasai coding. Harus belajar coding. Ya, mungkin saja ada yang versi websitenya dan mungkin juga ada yang versi mobile-nya. Tergantung pada kasus yang kalian ambil. Ya, oke. Jadi dari total ini ya. Ini dari untuk yang kontrak perkuliahannya. Ya. Oke, kita bicara tentang temanya ya. Tema dari proyeknya. Ya, untuk timnya, kelompoknya saya serahkan ke kalian masing-masing. Ya, siapa dengan siapa? Ini kalau jumlahnya berapa ya? 19, 20 mungkin ya, 5 orang. Ya, 5 orang. Saya rasa cukup ya untuk 5 orang. Kemudian
temanya itu bebas. Ya, temanya bebas. Tapi bisa juga seperti ini. Ada saran misalkan di saya sepertinya ada pertama adalah di bagian si akad kita. Kan ada yang versi mobile ya untuk mahasiswa. Nah, apabila dirasakan versi mobile itu menurut kalian ada kekurangan, ya seharusnya ada fitur ini, fitur ini, fitur ini. Nah ini silakan kalian bisa ajukan kasusnya adalah pengembangan si akad, ya, yang versi mobile, gitu ya, pengembangan dari si akad. Kalau ada ide yang menurut kalian itu sangat kalian perlukan, ya, pengembangan dari si akad. Kemudian kasus lainnya adalah pengelolaan tugas akhir atau skripsi. Ya, alurnya adalah dari mulai mahasiswa mengambil mata kuliah skripsi, maka datanya sudah berpindah, ya, sudah terfilter bahwa yang muncul nanti di perangkat atau di aplikasi itu adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah skripsi. Gitu ya, sudah terfilter. Jadi misalkan datanya asumsikan ngambil dari si akad. Nah, yang perwaliannya skripsi, maka masuk ke website kalian yang manajemen skripsi ini. Ya, data mahasiswanya. Nah, dari situ mahasiswanya bisa mengajukan judul, ya, judul atau tema dari skripsinya. Ya, kemudian upload proposalnya, terus mengajukan pembimbing gitu ya, dan lain sebagainya sampai pada proses pengaturan penguji, ya, penentuan pembimbing dan pengaturan penguji untuk seminar dan sidang, gitu ya. Terakhir adalah nilai. Jadi ada beberapa alur. Nah, alurnya seperti apa? Kalian bisa googling, ya, bisa dicari, misalkan alurnya seperti apa, ya. Termasuk juga tadi kalian bisa mencoba untuk membandingkan versi mobile-nya si akad di UKRI dengan di universitas yang lain, ya. Kira-kira kurangnya apa sih? Kemudian coba kalian rancang, ibaratkan bahwa itu simulasikan itu adalah sebuah proyek yang kalian tangani. Itu. Ya. Siapa yang ditunjuk sebagai programmernya, siapa yang ditunjuk sebagai sistem analisnya yang merancang-rancang, dan yang lainnya. Ya. SDM-nya dipersiapkan dari kelompok kalian masing-masing. Oke, yang berikutnya ada misalkan komplain masyarakat, ya, komplain masyarakat baik ke instansi pemerintahan maupun yang lainnya. Ya, kasusnya adalah komplain masyarakat. Bagaimana komplainnya itu nanti dikelola sehingga ada action dari yang dituju, kemudian ada pelaporannya. Ya. Oke, kemudian apalagi ya yang mungkin idenya. Nah, kalau misalkan itu kalian sesuai dengan yang kalian inginkan, silakan. Boleh kalian ambil tema itu. Tapi kalau kalian punya ide lain, silakan juga. Ya. Silakan kalian buatkan dituangkan dalam KK. Nah, di manajemen proyek mungkin kalian sudah diajarkan untuk membuat KK atau dikenalkan.
KAK itu adalah kerangka acuan kerja. Ya, merupakan satu bentuk penawaran pekerjaan dari satu instansi ke eh, ke peserta lelang, ya, tender. Ya, itu adalah satu proposal pekerjaan, penawaran pekerjaan. Nah, kemudian kalian juga mungkin sudah diajarkan untuk membuat USTEK, yaitu usulan teknis. Ya, usulan teknis ini isinya adalah menanggapi apa yang tertuang dalam KAK, kerangka acuan kerja. Menanggapi. Ya. Kalau misalkan dalam KAK itu cukup jelas, maka kalian bisa menanggapi itu cukup jelas. Misalkan dari lingkup pekerjaannya apa, tapi kalau misalkan ada yang kurang jelas, itu bisa ditambahkan di situ bahwa lingkup pekerjaannya masih terlalu global dan tidak spesifik, tidak lebih detail gitu ya. Nah itu USTEK tanggapan ya. Selain itu di USTEK juga ada metodologi. Ya, metodologi ini adalah yang kalian usulkan. Ya, misalkan tadi kasus tugas akhir. Ya, kalian bisa mengusulkan tugas akhir ini mungkin kalian bisa menggunakan metode Agile gitu ya, atau RAD atau RUP. Ya, yang sekiranya kalian bisa menangkap kelebihan dari masing-masing metodologi itu. Ya, misalkan RAD digunakan untuk apa? Kasus yang seperti apa cocoknya? Ya, jadi tidak selalu waterfall, tidak selalu prototyping ya. Kalian harus bisa memilah-milah prototyping ini cocoknya yang seperti apa sih dari gambaran lingkupnya itu. Tahapannya, cocoknya yang seperti apa? Apakah yang skala besar atau skala kecil? Atau jangka waktu menengah, jangka waktu panjang, atau jangka waktu yang sempit prototyping. Bagaimana dengan waterfall? Bagaimana dengan RAD? Bagaimana dengan RUP? Ya, atau Agile. Nah, kalian harus bisa memilah-milah itu, harus bisa memahami metodologi itu. Ya, jadi pada saat KAK dibuatkan, kalian sudah bisa memberikan satu proyeksi, ini mungkin lebih tepat dengan RAD. Ini lebih tepat dengan Agile karena tadi waktunya misalkan yang mepet, terus personelnya yang sedikit. Nah, ini ya ada beberapa pertimbangan. Oke. Itu ya. Ada yang perlu ditanyakan dulu, barangkali silakan. Belum ada. Oke, saya share lagi. Nggak muncul, sebentar. Saya tampilkan dulu.
Oke, sudah kelihatan ya. Ini adalah contoh dari KAK ya. Ini adalah contoh dari KAK ya. Nih kakak, nih satu KAK untuk teknologi informasi dan KAK untuk infrastruktur itu berbeda ya, berbeda. Nah, ini salah satu hanya poin-poin di sini. Ini ada latar belakang, ada maksud tujuan, sasaran, lokasi, sumber pendanaan dan lain-lain itu mungkin saja sama. Ya, mungkin saja sama. Hanya isinya pasti akan berbeda, terutama lingkupnya. Kalau infrastruktur ya lingkupnya infrastruktur. Kalau yang teknologi informasi ya berarti teknologi informasi itu sudah jelas ya. Jadi lihat KAK ini ya, judulnya adalah tentang penyusunan sistem monitoring infrastruktur. Ya, sistem monitoring infrastruktur. Ini dari mulai latar belakang, kemudian maksud dan tujuannya, kemudian ada sasarannya, ini sasarannya, ini yang menjadi ruang lingkupnya, berarti ini yang harus dibikin. Kemudian lokasinya, sumber pendanaannya, lihat di sini misalkan dari APBN. Nah, kalau yang kalian buat kasusnya, contoh kasusnya yang swasta, berarti ya sumber pendanaannya adalah swasta. Ya. Nah, di sini total biayanya berapa? Gitu ya. Contoh di sini misalnya total biayanya adalah segini. Ya, ini adalah untuk selama 4 bulan. Ya. Oke, asumsi kalian adalah pekerjaan ini selama 4 bulan. Jadi kita coba untuk berlatih mensimulasikan kalian mengelola project gitu ya. Nah, dari mana angka ini? Nah, ini diuraikan bawahnya kira-kira apa saja yang dipakai untuk menghitung angka yang tadi ya. Nah, lingkup pekerjaannya, misalkan ini lingkup pekerjaannya, termasuk tadi sasarannya itu yang harus dibuatnya. Ya, ini lingkup pekerjaannya. Kemudian keluaran-keluarannya apa saja. Ya. Kemudian materialnya dan konsultannya. Ya, ini personilnya siapa saja, apa saja, siapa saja, ya personilnya. Misalkan di sini ada tim leader, ya, atau sebagai time-nya, tim manajernya, kemudian tenaga ahli dalam bidang apa, sistem informasi, tenaga ahli dalam bidang database, programmer dan yang lainnya, ya. Dan ini juga ada persyaratannya, misalkan pendidikannya untuk yang sekurang-kurangnya S2 misalkan, dan pengalamannya. Dan ini dicantumkan seperti ini. Tahapannya, jadwalnya kan juga kalian harus buat. Ya, kemudian di sini untuk laporan-laporannya apa saja. Ya, tadi ada progress reportnya, program laporan untuk progresnya. Kemudian laporan akhir. Ya. Nah, ini. Oke, dan lain sebagainya, ya. Ini adalah contoh dari KAK. Ya, contoh dari KAK. Oke, kemudian dari KAK ini, ya, kalian
membuat satu usulan teknis. Ya, usulan teknis. Ini usulan teknis. Ya, untuk monitoring infrastruktur. Ya. Nah, usulan teknis ini adalah menanggapi dari KAK. Ya, misalkan di sisi latar belakang di sini kita tanggapi, beri tanggapan terhadap latar belakang ini. Ya. Kemudian maksud dan tujuannya, diberi tanggapan juga maksudnya. Ya, tanggapannya apakah cukup jelas atau tidak, ya. Beserta di sini juga bisa berupa usulan. Ya, misalkan ini usulannya. Ya. Kemudian tadi maksud dan tujuan, ini juga ada tanggapannya. Ruang lingkupnya kita uraikan lagi. Ruang lingkupnya apa saja? Ya, tanggapannya juga kita berikan tanggapannya. Apakah dari 10 ruang lingkup ini sudah cukup jelas? Ya. Ruang lingkupnya misalkan di sini ada monitoring dan kontrol untuk perangkat server misalkan di 33 provinsi. Ya. Apakah servernya cuma satu yang bisa memonitor ke 33 itu, atau di masing-masing provinsi itu ada server sendiri. Nah, ini harus dituangkan di sini. Ya, harus dituangkan, ditanggapi di sini. Kalau misalkan tidak disebutkan untuk masing-masing, maka servernya satu, tapi bisa memonitor semuanya. Ya, ini berikan tanggapan. Oke, kemudian program kerja kita buatkan, bagaimana sistematikanya, kemudian bagaimana perancangannya. Ya, kalian sudah kuliah analisis dan perancangan sistem informasi, bagaimana kalian melakukan analisis dan kalian melakukan perancangan desain, ya. Ini kita tuliskan, kemudian sampai ke di sini ada. Nah, ini metodenya, ya, sebagai usulan, kira-kira menggunakan metode apa, kemudian sampai pada penjadwalan. Nih, penjadwalannya seperti ini. Ya. Ini formatnya kalian bisa cari format di di Excel. Kalian masuk ke template-nya, di situ ada Gantt chart, ya, maka akan bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, ini dengan Gantt chart. Nah, ini kita uraikan satu persatu di sini. Ya, kemudian durasinya dan berapa lama itu dikerjakan. Ya, mungkin saja ada yang satu pekerjaan itu dikerjakan secara berbarengan, ya, tapi bisa jadi satu pekerjaan akan menunggu, ya, pekerjaan lain yang selesai, gitu ya. Jadi kalau pekerjaan itu belum dikerjakan, maka ini akan menunggu, akan pending, ya, dan begitu seterusnya. Ya, sampai ke pemilihan tenaga ahlinya. Ya, ini dan seterusnya dan seterusnya. Ya, SDM-nya 5 orang, ya, kalian berkelompok jadi 5 orang. Jadi dari situ silakan ditunjuk siapa yang sebagai programmer, sebagai sistem analis dan lain-lainnya. Oke, ada pertanyaan barangkali, silakan. Ya. Ya. Boleh, boleh. Boleh. Boleh sebagai nama utamanya, ya. Boleh.
Karena ini tidak mutlak harus si A mengerjakan itu udah aja itu. Enggak, tapi boleh juga dibantu dengan yang lainnya. Ya, itu hanya sebagai menyusun satu kerangka tim saja. Ya. Oke, ada yang lain silakan. Hmm? Boleh, 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 boleh. Oke. Jadi boleh di pekerjaan, ya. Boleh juga proyeksi. Oke, dengan saya kan kalian ada kuliah startup digital ya. Nah, boleh juga nanti idenya merupakan satu ide bagaimana kita memulai bisnis startup seperti itu. Ya, startup. Boleh nanti nyambung, nanti aplikasinya ininya nyambung nanti dikerjakan di startup juga boleh. Ya, atau skripsi kalian punya proyeksi skripsi kalian akan mengerjakan atau merancang aplikasi apa ya nanti dituntaskan ya di skripsi nggak apa-apa misalkan sekarang belum maksimal dibatasi ruang lingkupnya hanya 2 atau 3 misalkan ya tapi nanti di skripsi ditambahkan untuk pengembangan aplikasi yang kalian buat di semester ini ya misalkan seperti itu boleh ya jadi nggak tertutup kemungkinan untuk yang lainnya oke silakan barangkali ada yang lain mulai pikir-pikir kelompoknya siapa ya. Dan oke, nanti silakan timnya dengan siapa aja ya dipikirkan. Silakan berkenalan dengan yang lainnya sehingga nanti kalian sudah punya satu gambaran akan ini dengan siapa. Ya. Semua harus bisa coding ya dipaksakan. Kalau misalkan ini ya kalian coba belajar mandiri ya. Belajar coding kalau yang ada yang belum dipahami silakan didiskusikan, ditanyakan. Oke? Ada pertanyaan barangkali silakan. Pertanyaan yang lain? Yang lain? Besok kuliah coba jam 5 ya. Jam 5 ya. Coba kalau yang sekarang ini alhamdulillah ada 21 orang yang gabung. Coba kalau jam 5 ada berapa orang yang gabung. Gitu. Kalau sedikit karena masih di perjalanan, aduh kayaknya mendingan digeser aja ke malam gitu supaya lebih banyak lagi. Oke, tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk yang malam ini. Ya, silakan dipikirkan kira-kira temanya apa, kemudian bentuk kelompoknya dan dikirimkan ke saya. Ya, kelompoknya siapa aja. Kalau ada ini 20 ya 5 orang 5 orang. Ya, mungkin ada yang kurang atau yang lebih, maka silakan dikondisikan aja. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi saya akhiri. Ya, terima kasih sudah ya gabung. Yang sudah gabung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok sore jam 5 ya untuk kuliah startup digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, saya absensi silakan dicatat aja untuk yang sekarang kayaknya udah lewat ya karena jadwal yang hari ini kan jam 5 tapi kita mulai jam 7 jadi udah lewat waktunya jadi nanti saya masukkan di belakang aja ya. Catat di grup aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.